Nih kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas. Menurunkan alat, apa itu namanya, kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. UTC gak ada pungli, gak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. Nah, numpuk. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari apa, karyawannya Pak. Jadi contoh Pak, kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pungli ya. Atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000 Pak. Itu kalau mau dikasih, masih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya orang dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu, dan cuma mereka itu nggak mau ngomong Pak. Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Masalah pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok mencuat saat Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan dari para sopir truk kontainer pada Kamis 10 Juni 2021. Saat itu, Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut dan berdialog dengan para sopir truk. Seusai mendengarkan keluhan itu, Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Jokowi meminta Kapolri menindak kriminalitas yang ada di kawasan terminal Pelabuhan Tanjung Priok. Sehari setelahnya, polisi pun langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan PT hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan industri itu. Mereka sebagian besar merupakan pegawai PT Greeting Fortune Container atau GFC dan juga PT Dwipa Karisma Mitra Jakarta. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya dan mendalami kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pemimpin perusahaan. Namun setelah penangkapan, sejumlah oknum yang melakukan pungli itu justru timbul masalah baru. Mulai dari pelayanan bongkar muat di Tanjung Priok yang berantakan hingga aksi pemecahan kaca oleh para preman. Sebelumnya juga beredar video situasi Pelabuhan Tanjung Priok yang tampak lengang dari kegiatan bongkar muat peti kemas atau kontainer. Video rekaman seorang sopir ini viral di media sosial pada Sabtu 12 Juni 2021. Sejumlah truk angkut tampak berbaris di antara deretan kontainer. Pria yang merekam momen itu menyebutkan bahwa para sopir truk harus membayar pungli agar bisa melakukan bongkar muat. Ia juga mengeluhkan lamanya proses bongkar muat. Video ini pun viral sehari setelah polisi menangkap puluhan pelaku pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat 11 Juni 2021. Sementara itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan sidak ke kawasan Jakarta International Container Terminal atau JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 13 Juni 2021 siang. Polisi ingin memastikan tidak ada lagi pungutan liar alias pungli terhadap sopir kontainer. Berdasarkan rekaman video yang dibuat kepolisian, polisi menanyakan situasi terkini di JICT kepada sejumlah sopir. Para sopir mengaku tidak ada lagi pungli, namun sebagian sopir mengeluhkan antrian bongkar muat karena alasan kerusakan alat angkut di pelabuhan. Tak hanya pelayanan yang terhambat, para sopir kontainer juga harus dihadapkan dengan teror dari para preman. Bahkan, video aksi perlawanan kelompok yang diduga preman di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seusai rekan mereka ditangkap polisi juga viral di media sosial. Sejumlah sopir melaporkan terjadinya aksi pecah kaca yang dilakukan beberapa orang di kawasan tersebut. Aksi itu diduga sebagai bentuk teror kepada para sopir yang sebelumnya mengadukan tindakan premanisme kepada Presiden Jokowi yang berimbas ditangkapnya puluhan terduga preman di sana. Diduga sejumlah orang yang tak senang dengan kebijakan tersebut melakukan perlawanan dengan cara meneror sopir truk. Kejadian itu disebut imbas dari diciduknya mafia-mafia pungli di Tanjung Priok. Karenanya, beberapa hari terakhir muncul aksi pecah kaca yang dilakukan orang tak bertanggung jawab. Diduga mereka mengincar truk-truk ekspedisi atau kontainer. Dalam sebuah video berdurasi 15 detik, seorang diduga supir truk sempat merekam diduga pelaku pecah kaca.
Semula, rekaman tersebut memperlihatkan kaca bagian depan truk yang sudah pecah diduga dilempar suatu benda oleh para pelaku. Selanjutnya, sang sopir mengarahkan kameranya bergeser ke samping sehingga tampak pria yang sedang berdiri di tengah jalan. Selain itu, unggahan akun Instagram @romansa sopir truk itu juga memperlihatkan beberapa tangkapan layar aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam percakapan itu, seseorang dengan nama Adi Bali mengingatkan agar para sopir truk berhati-hati jika melintasi kawasan Tanjung Priok. Sebab saat ini kondisi wilayah Tanjung Priok sedang memanas karena pemecahan kaca dimulai lagi. Kejadian itu disebut dalam percakapan kembali seperti dulu. Menurut pesan yang dikirim di grup WhatsApp tersebut, aksi pemecahan kaca terjadi imbas dari penangkapan Asmoro di Tanjung Priok. Lebih lanjut, pesan berikutnya menyebutkan bahwa aksi pecah kaca dilakukan dengan cara diselepet menggunakan kelereng dari jarak jauh. Menurut informasinya, sasaran aksi pelaku kaca itu adalah truk ekspedisi atau kontainer yang ada atribut stiker komunitas. Masalah pungutan liar atau pungli dan juga premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok dinilai hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Maritim Indonesia atau Forkami James Talakuah. Ia mengatakan organisasinya sangat mendukung keberanian Presiden Jokowi yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan juga premanisme di sektor kepelabuhan. Menurut dia, dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya hal ini menjadi momen untuk memutusi atau menggantikan orang-orang yang tidak mampu mengurus sektor transportasi laut. James menambahkan, para pembantu Presiden seperti Menko Maritim dan Investasi, Menko Ekonomi, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, TNI atau Polri, hingga gubernur atau bupati wali kota harus menyingkirkan ego sektoral dan memprioritaskan pembenahan sektor transportasi laut untuk memaksimalkan tol laut dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat Presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan. Di sisi lain, Ketua Persatuan Sopir Trailer Tanjung Priok PSTP Agung Bangkit berharap penangkapan pelaku pungutan liar dapat memberantas permasalahan premanisme secara menyeluruh di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya, Agung mengungkapkan, jika tidak dilakukan pengawasan secara berkelanjutan, aksi premanisme tersebut pasti akan kembali terjadi. Hal tersebut sangat diharapkan oleh Agung lantaran para sopir truk dahulu sangat kebingungan jika ada masalah termasuk pungli. Agung menambahkan saat ini memang telah terdapat spanduk yang terpasang di terminal terkait dengan pelarangan pemberian imbalan kepada pelayanan, namun menurutnya itu hanya pajangan. Carut-marutnya masalah pungli di Pelabuhan Tanjung Priok dinilai hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia. Aksi pungli dianggap sudah jadi hal yang lumrah dan berlangsung sejak lama. Setelah kasus ini, para sopir pun meminta penanganan pungli dan premanisme bukan hanya sesaat saja, sebab pemberantasan premanisme tentu dibutuhkan upaya keberlanjutan dan juga berkala. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.